Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Zakia SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Cengal, kelas 10. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. 1. Bacaan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul azim. Kedua, terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu, dan memelihara atasnya kitab kita sebelumnya. Maka putuskanlah urusan mereka dengan apa yang telah Allah turunkan kitab. Dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antaramu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu atas apa yang telah diberikan kepadamu. Maka bersegeralah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, dan Dia akan memberitahukan kepadamu atas apa-apa yang telah kamu perselisihkan. 3. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya, umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba bayangkan, jika ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebarkan kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada dirinya sendiri dan keluarga, apalagi kepada orang lain. Penengah perselisihan serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. 4. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkannya, yang mengantarkannya, maupun yang diturunkan kepadanya. Kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran. Saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Ketiga,
Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. 4. Bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaupun mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. 5. Melalui ayat ini, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebijakan atau kebajikan, seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. 5. Isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan pengalaman Quran surat Al-Maidah tentang berkompetisi dalam kebaikan. 1. Tetap berada di jalan kebenaran dan tidak menunda-nunda jadi orang baik, karena ajal tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, dan tidak siap. 2. Mengupayakan kemaslahatan umat Islam secara profesional sesuai bidang keahliannya. 3. Berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, sepanjang tidak mengganggu akidah. 4. Menjadi penyuluh, bukan hanya pintar memvonis. 5. Menjadi model atau teladan sebagai uswah atau contoh personal branding, bukan menjadi pengecam. 6. Menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.